Oke, baik. Yang saya hormati Ibu Zakia, Ibu Deputi, Pak Dedi, dan para narasumber yang lain, dan juga para peserta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam waktu 15 menit ini saya akan coba memberikan gambaran mengenai standar SNI ISO IC 27001. Next slide. Lanjut. Ya, jadi kita dalam beberapa berita tadi juga sudah ditunjukkan oleh Bu Zaki ya. Saat ini banyak berita mengenai masalah misalnya pencurian data, masalah e-commerce jadi bulan-bulanan hacker, kemudian kemarin juga ada masalah mengenai Zoom. Ini semua adalah masalah yang terkait dengan keamanan informasi. Jadi informasi adalah aset yang berharga dan ini perlu kita lindungi. Nah, salah satu cara melindunginya adalah dengan menerapkan standar, yaitu standar mengenai sistem keamanan informasi. Memang standar ini adalah salah satu dari banyak standar yang mungkin secara de facto banyak digunakan. Misalnya ada yang tentang COVID, ada NIST, ada ISF, ada BMIS. Nah, yang unik dengan standar ini tentunya adalah standar ini dipublish atau diterbitkan oleh lembaga standarisasi internasional. Artinya ini diakui secara internasional oleh berbagai negara yang menjadi anggota ISO. Next. Jadi kalau kita lihat di website ISO, itu ISO IC 27001 mengenai sistem manajemen keamanan informasi itu merupakan salah satu standar yang populer di samping ISO 9001 dan ISO 14001. Jadi ini cukup populer dan standar ini disusun oleh salah satu technical committee di ISO, yaitu GTC1. GTC artinya Joint Technical Committee, karena sebenarnya Technical Committee ini adalah gabungan dari ISO dan IC. Jadi kalau IC itu standar yang terkait dengan kelistrikan, elektroteknika, maka ISO adalah mengembangkan standar yang lebih umum. Dan karena teknologi informasi ini terkait dengan sektor yang cukup luas, maka kedua lembaga standar internasional ini kemudian membentuk Joint Technical Committee. Dan khususnya di SC27 mengenai keamanan informasi, cyber security, dan perlindungan privacy. Judulnya sendiri adalah sebentar sebelum masuk. Jadi 27001 tahun 2013. Jadi ini salah satu standarnya dan ini walaupun 2013 karena good practice dari lembaga standar adalah melakukan review atau kaji ulang terhadap standar maksimal dalam jangka waktu 5 tahun, maka pada tahun 2018 standar ini direview dan setelah dibahas maka ini reconfirm, artinya dianggap belum perlu untuk direvisi saat itu. Jadi tahun 2019, tahun 2020 ini masih belum direvisi. Walaupun ada standar-standar keluarganya yang lain itu juga pada saat ini masih dalam proses revisi. Bagaimana dengan SNI-nya? Jadi kita mengadopsi ISO IC 27001 2013, kita adopsi menjadi SNI ISO IC 27001 tahun 2013. Pada saat itu yang mengadopsi kita punya Komite Teknis 3501 Teknologi Informasi. Tetapi sejak tahun lalu, maka yang memaintain standar ini adalah Komite Teknis 3504. Ini komite teknis baru, yaitu keamanan informasi, keamanan cyber, dan perlindungan privacy. Sekaligus Komite Teknis 3504 ini merupakan National Mirror Committee untuk SC27. Jadi komite teknis ini juga memonitor apa yang terjadi di SC27 sehingga pada saat nanti kalau itu direvisi maka kita juga akan melakukan revisi. Kemudian next. Ya. Jadi ini adalah struktur ISO SNI ISO 27001. Ini mengikuti high level structure dalam sistem manajemen. Jadi high level structure adalah struktur yang
digunakan oleh standar sistem manajemen. Jadi 9001, 14001, 27001, 50001, semuanya menggunakan struktur yang sama. Karena diharapkan pada saat ini diterapkan, maka akan lebih mudah bagi pengguna untuk mengintegrasikan atau memadukan sistem manajemen tersebut. Jadi di dalam standar ini tidak hanya terkait dengan teknis teknologi informasinya, tapi juga termasuk di situ mengenai organisasinya dan bagaimana konteks keamanan informasi itu di dalam organisasi, siapa yang berkepentingan, kemudian bagaimana ruang lingkup standar tersebut atau yang diterapkan. Lalu kemudian yang penting juga adalah masalah kepemimpinan dan komitmen, lalu kebijakan dan peran organisasi, lalu dilanjutkan dengan perencanaan, di mana dalam perencanaan ini tentunya pertama adalah, karena tadi dikatakan ini ada risk-based management, maka pertama adalah mengakses mengenai mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko tersebut. Nah, dari situ kemudian dijabarkan ke dalam kendali-kendali yang diperlukan dalam meminimalkan risiko terhadap keamanan informasi. Lalu ada dukungan, baik itu sumber daya, dan sebagainya. Operasional, evaluasi kinerja, jadi ini semua high level structure yang digunakan dalam standar sistem manajemen. Next. Kemudian 27001 tidak hanya satu, tapi sebenarnya adalah suatu keluarga yang cukup besar anggotanya. Ini saya ambil dari standar 27.000 tahun 2018, dan ini sudah diadopsi juga menjadi SNI. Jadi untuk vocabulary dan overview, maka kita menggunakan 27.000. Lalu ada standar-standar yang terkait dengan persyaratan, yaitu 27.001, ini yang persyaratan informasi. 27.006 itu adalah untuk lembaga yang nanti mengaudit dan sertifikasi, dan 27.009 adalah bagaimana menerapkan atau menambahkan persyaratan di dalam 27.001 yang bersifat sektor spesifik. Jadi 3 standar ini adalah standar yang terkait dengan persyaratan. Lalu untuk mengimplementasikan ada guideline standar. Jadi 27.002 ini sangat penting karena kaitannya nanti dengan kendali yang ada di 27.001. Jadi ini bagaimana cara kendali-kendali yang ada di dalam 27.001 itu diimplementasikan. Lalu 27.003 ini terkait dengan guidance penjelasan mengenai 27.001. 27.005 ini terkait dengan risiko. Ini juga sangat penting karena tadi dikatakan bahwa standar ini adalah risk-based management system. Jadi berdasarkan risiko. Dan masih banyak lagi standar lain terkait dengan guidelines. Kemudian yang keempat adalah standar yang sektor spesifik. Jadi misalnya 27.010 ini yang terkait dengan intersektor dan komunikasi intersektor dan interorganisasi. 27.011 itu misalnya untuk telekomunikasi misalnya. Atau yang 27.019 itu untuk sektor energi. Dan kemudian masih cukup banyak standar-standar lain di dalam keluarga ini. Artinya kita dalam mengimplementasikan, kita perlu melihat juga standar-standar yang lain. Oke, next. Kemudian keamanan informasi, tadi sudah disampaikan bahwa tujuannya adalah kita menjaga kerahasiaan, integritas informasi, dan ketersediaan informasi. Jadi tidak hanya sekedar kerahasiaan, tapi termasuk ketersediaan informasi tersebut. Karena kalau informasi tidak tersedia, artinya itu tidak aman. Next. Selanjutnya, ini sistem SMKI, ini dari definisi adalah pendekatan secara sistematik untuk menerapkan tadi mengenai keamanan informasi, tadi sudah disampaikan bahwa memelihara, meningkatkan informasi, menjaga kerahasiaan, integritasnya. Oke, next. Jadi kita tidak bermaksud tidak hanya sekedar untuk hacker proof, karena kalau hacker proof itu artinya kita mementingkan teknologinya, tetapi SMKI tidak hanya masalah teknologinya, tapi juga masalah manajemennya, termasuk dari usernya. Jadi karena risiko keamanan tidak hanya dari ancaman dari luar, tapi termasuk juga dari dalam. Artinya kelemahan di dalam itu bisa menjadi pintu masuk bagi
serangan terhadap sistem atau data atau informasi. Misalnya contohnya mungkin sistemnya bagus, tapi kalau misalnya password itu kemudian kita tulis di dalam kertas ditempelkan di komputer, nah itu akan memperlemah sistem. Oke, next. Nah, ini adalah PDCA, ini sistem manajemen biasanya menggunakan ini, ada plan, act, check, dan do. Kemudian next. Terus, jadi sebelumnya. Nah, jadi untuk menerapkan SMKI, ini ada 4 cycle yang biasanya dilakukan. Pertama adalah mengidentifikasi aset informasi, kemudian menilai risiko keamanan informasi, lalu memilih kendali yang diperlukan, dan kemudian memeliharanya. Dan tentu saja dalam pemeliharaan selalu mengevaluasi sehingga continual improvement itu bisa terjaga. Oke, next. Lalu kebutuhan keamanan informasi ini dapat diidentifikasi melalui pemahaman mengenai aset, mengenai kebutuhan bisnis, persyaratan. Jadi pertama identifikasi kebutuhannya, kemudian yang kedua adalah melakukan assessment risiko. Oke, next. Jadi risiko terkait dengan ini bisa secara fisik, bisa manusia, bisa teknologi, dan lain-lainnya. Oke, next. Kemudian nilai risiko tadi ada analisis risiko, ini mengestimasi besar risiko, dan evaluasi risiko, jadi signifikansi dari suatu risiko. Okay, next. Selanjutnya ada diagram mengenai manajemen risiko, dan ini mungkin mirip dengan yang ada di SNI ISO 31000 mengenai manajemen risiko. Tetapi ini diambil dari 27005. Jadi itu sudah align antara 25 dengan 31.000. Next. Kemudian setelah risiko itu didapatkan, lalu bagaimana itu ditangani. Jadi biasanya ada 4, 1 menerapkan kendali yang sesuai dengan untuk mengurangi risiko, meminimalkan risiko, atau yang kedua menghindari risiko. Jadi misalnya ya, kalau kegiatan tersebut ternyata berisiko, lalu kita tidak jadi melakukan itu. Lalu membagi risiko dengan lain, misalnya dengan asuransi, supplier, lalu atau setelah sadar menerima risikonya, karena mungkin risikonya kecil, atau kendalinya memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi ini adalah pilihan dalam penanganan risiko. Kemudian next. Kemudian tadi untuk meminimalkan risiko kita memerlukan kendali. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko? Ini bisa dari sisi kebijakan, prosedur, bisa dari manajemen, bisa dari teknologinya, software dan hardware, dan yang lain. Kemudian next. Dalam menerapkan ini tentunya ada beberapa hal yang dipertimbangkan, misalnya regulasi, sasaran organisasi, biayanya, kebutuhan menyimbangkan investasi dan operasional kendali. Kemudian next. Lalu kendali itu sendiri, di dalam 27001 itu terdapat aneks yang memaparkan atau melist 114 kendali. Jadi terkait organisasi ada 24, terkait SDM 6, terkait teknologinya ada 61, keamanan fisik 15, dan terkait legal atau hukum ini ada 8. Jadi ini mempermudah bagi user, jadi nanti bisa ngecek kalau sudah menentukan kendalinya, dicek apakah yang 114 kendali ini sudah diadres atau belum. Jadi kita bisa menambahkan kendali yang belum ada di 114 ini. Tapi kalau misalnya ada yang tidak dari 114 ini ada yang tidak diterapkan, tentunya perlu ada justifikasi kenapa. Karena 114 ini yang dari para pakar di TCSC 27 itu ini yang dianggap penting di dalam keamanan informasi. Jadi ini adalah gambaran mengenai SNI ISO IC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Dan tentunya apabila ini diterapkan, maka risiko terhadap misalnya data konsumen itu bisa diminimalkan.
Jadi data itu bisa lebih terproteksi, bisa lebih terlindungi dari ancaman-ancaman penyalahgunaan atau mungkin yang sengaja atau tidak sengaja bisa memberikan dampak negatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.